tipuan kristenisasi melalui pernikahan, yang membuat ibu ini bersyahadat ulang. Silakan simak kisah harunya. Awalnya tuh kan saya kan nikah ya Muslim. Oke. Sama suami mualaf. Kau Kristen, oke. Confirm. Pas nikah mualaf Oke. tuh. Terus kan berjalan waktu saya punya anak satu. Oke. Pas 2009 sampai akhirnya 2014 saya diajak ke sana sama 2014 diajak suami ke sana ke Pulau Nias. Diajak ke Pulau Nias ya, karena kan awalnya bilangnya katanya ada mau ketemu keluarga bapak aja di sana, bapak sama ibu kan emang udah tua. Ya mereka sih pernah kesini juga, cuman saya pengen lah saya kesana gitu kan sama anak pertama ke sana. Pas setelah di sana ya itu data-data saya tuh disembunyikan gitu, seperti KTP, kartu keluarga itu saya udah nggak tahu lagi di mana saya cari pun nggak. Artinya disimpan lah sama suami ya? Disimpan, disembunyiin lah intinya kayak gitu. Banyak sih orang yang bilang, masa iya sih nggak bisa minta pertolongan? Nggak semudah itu. Yep. Karena saya tuh ibaratnya dari Pulau Jawa ke Pulau Nias tuh menyeberang lautan, bahkan naik pesawat aja 2 kali ya transit. Di kanan tuh gunung gitu, di kiri tuh laut. Terus kayak gimana saya mau melarikan diri gitu kan, nggak tahu kayak gimana. Jadi udah akhirnya ya jalanin aja hidup kan, sampai akhirnya hamil anak kedua. Di situ pas sudah melahirkan tuh keluarga suami maunya anaknya dibaptis gitu kan. Sebentar. Jadi ketika lahir anak kedua, suami mau anaknya dibaptis? Iya, keluarga Tapi suami. Secara basic ketika suami masuk Islam, bagaimana agamanya beliau tuh, Bu? Apakah beliau menuntut ilmu mengenal Islam? Enggak, atau bagaimana? justru itulah kesalahannya. Kesalahan itu memang kesalahan dari saya juga ya. Karena memang masuknya asal masuk aja, enggak ibaratnya enggak belajar gitu. Itu sih yang sebenarnya yang emang saya selalu akuin, itu kesalahan saya gitu. Udah otomatis sih udah melayani, udah otomatis kita nggak usah pertanyakan lagi tuh, karena keluarga di sana keluarga besar emang Kristen. Emang secara otomatis juga emang kesana itu tujuannya untuk membawa saya ke Kristen sih. Oh, berarti ada, mohon maaf ya, Ada kalau saya indikasinya salah, gitu. kalau saya salah ucap gitu ya. Artinya dari suami sendiri memang ada misi tertentu untuk beliau kembali ke Kristen lalu mengkristenkan ibu juga. Oke. Gitu. Sebenarnya seperti itu. Lalu? Ya lalu kan sulit sih untuk, karena dibaptis juga kan katanya harus emaknya harus Kristen dulu lah apa segala macam ya kan. Sementara saya kan masih belum, ibaratnya kalau ini mah belum menjadi Kristen lah gitu kan. Saya di sana saya hampir 2 tahun gitu, belum saya emang udah sering dipaksa gitu, saya nggak mau gitu. Sampai pernah satu gereja itu datang ke rumah saya sendiri kayak diadilin gitu. Ya pokoknya mertua bilang katanya saya nggak mau punya menantu Muslim gitu. Terus tapi ini istrinya anak saya ini nggak mau masuk Islam, Kristen gitu kan. Jadi ya udah mereka yang doain lah, pokoknya satu persatu doain saya. Ya udah saya mah diam aja. Saya juga cuma bilang saya cuma minta pertolongan Allah aja, ya Allah gitu. Ya Allah, saya serahin aja sama Allah. Emang karena saya juga saya yang dosa gitu, saya yang berdosa, saya yang salah, mungkin Allah sedang menguji saya. Jadi ya udah saya bilang sama Allah, apapun yang keluarga mereka, apapun yang mereka lakukan sama saya tetap berpegang teguh pada ajaran agama Islam gitu kan. Tetap saya percaya Tuhan saya Allah gitu. Terserah mereka mau baptis saya mau apa gitu, saya nggak peduli. Sampai anak saya kan mau sekolah tuh yang pertama itu otomatis harus ada surat-surat segala macam kan, administrasi. surat-suratnya itu kan otomatis kan masih berbentuk Islam lah gitu. Bagaimana cara mereka tuh untuk biar anak saya tuh bisa sekolah dan datanya tuh Kristen gitu ya. Tapi bagaimana bilang begini, katanya minimal kamu ada tuh yang
tetuanya di situlah di gereja. Dia bilang, kamu minimal di ini, katanya digembalakan. Saya kan nggak tahu digembalakan tuh kayak gimana ya. Saya bilang, udahlah Kak, terus kamu cuman ke gereja beberapa kali doang kok, katanya gitu, udah cukup. Tahu-tahu datanya ya udah inilah, datanya udah jadi Kristen lagi gitu. Pas 2018 itu kan keluar tuh KTP sama kartu keluarga, tapi udah berbentuk, udah agamanya udah beda, datanya udah beda gitu. Dengan data yang baru gitu. Ya saya meskipun dari dulu tuh entah kenapa tuh memang Allah tuh ngasih akidah ke saya tuh memang benar-benar saya tuh yakin dan percaya gitu. Ditambah lagi semakin di sana tuh saya dijejelin yang ibaratnya mungkin dia pikir saya dengan dijejelin Alkitab bakal tergoyahkan gitu. Tapi justru semakin saya baca tuh, dan saya dikasih PR tuh Bang tiap hari sama suami, sama pokoknya kamu baca nih gitu kan, kasih PR dah tuh tiap hari. Semakin saya baca kadang kan ada yang kita kok ini begini, saya bertanya gitu, bukannya dijawab dengan apa namanya ya, dengan logika yang nggak masuk di akal lah, terus marah gitu. Jadi kalau jawabannya nggak maksudnya menurut saya nggak begitu jawabannya gitu, dia marah gitu. Itulah banyak lah isinya Alkitab itu, bukannya tambah saya tertarik ke Kristen, justru tambah saya tuh semakin oh ternyata ya, karena saya juga kan memang bukan juga yang pinter baca Al-Quran, tapi qadarullah tuh saya tuh dari dulu tuh memang paling suka banget kalau ini kan Quran tuh ada terjemahannya tuh, saya tuh emang suka banget sama yang terjemahannya. Jadi kan sedikit banyaknya ada yang nyantol lah gitu, terus beda banget gitu dengan yang Alkitab ini gitu kan. Jadi saya justru semakin saya selalu saya bilang kalau keimanan saya tuh di sana semakin ditempa gitu. Jadi justru malah semakin kuat iman saya di sana. Maksudnya semakin percaya misalnya akan ajaran Islam gitu. Ya misalkan makanan, saya kan kemana-mana selalu saya kalau nggak bawa ikan asin, tempe, ayam udah itu kan. Selalu mereka tuh yang kenapa sih kamu nggak mau makan babi, enak tahu. Saya mah diem aja. Saya juga percuma menjelaskan juga, mereka juga nggak ini. Saya nggak pernah saya berdebat, Tapi ya gitu, banyak sih, banyak hal, banyak di sana itu bukan cuma saya. Rata-rata bahkan ada yang salah satu yang sampai sekarang saya tuh masih nge-save saya juga. Itu Jawa, orang Sunda, orang Bogor. Itu masih kontak saya, cuman dia emang udah terbawa ke sana. Jadi dia nanya, iya saya udah pisah sama suami gitu. Justru dia malah ya itulah, karena apa, mungkin ketakutan bukan apa ya, takutnya mungkin takut dunia, mungkin ya takut ya, ibaratnya gak bisa ngasih makan anak, takut anaknya diambil gitu. Tapi emang itu manusiawi sih. Saya juga awal-awal begitu. Awal-awal tuh bukannya ibaratnya kalau secara hati enggak ya, cuman kenapa saya juga bertahan di sana kan karena memang nggak ada jalan, belum ada jalan keluar untuk ke sini, untuk ke Jakarta gitu. Saya tuh di sana tuh udah ya itu suruh pelihara babi ya. Iya, qadarullah-nya juga babinya setahun itu aja nggak beranak. Jadi itu memang ya mungkin karena emang sayanya juga nggak, ya Allah kok saya suruh pelihara babi gitu kan, gimana gitu kan, ya Allah tahu gitu kan. Sampai pada saat itu aku tuh benar-benar sebenarnya karena ketahuan saya sholat, karena saya kan masih di sana ngumpet-ngumpet sholat berarti. Iya. Tapi tetap masih melaksanakan sholat. Saya sholat. Sholat, justru malah anak-anak tuh hafal Al-Ikhlas, hafal Al-Fatihah gitu dari di sana. Ibu yang ngajarin tuh ya? Saya nggak ngajarin, tapi maksudnya saya membiarkan kalau misalkan mereka kayak nonton Upin Ipin gitu. Justru ya udah gitu. Jadi ya udah ya, justru saya minta pertolongan sama Allah, biar Allah aja gitu yang ngasih jalan ke mereka gitu. Pernah kan tuh yang kecil tuh kan suka kalau habis mandi tuh wudu. Dia bilang gitu, pas waktu itu mandi sama bapaknya, terus katanya
terus dia cuci muka, aku mau cuci muka dulu papi katanya gitu. Kok habis mandi cuci muka lagi? Aku tuh wudhu katanya gitu. Allah. Katanya kayak mami kalau habis mandi kan wudhu katanya, ntar sholat gitu. Namanya juga masih kecil kan, masih 2 tahun gitu, nanti sholat katanya gitu. Nah dari situ mungkin suami curiga. Nah suami tuh kerjanya tuh waktu itu kan di hotel tuh shift malam, dia sering shift malam, jadi saya tuh sering sholat malam gitu kan, kan dia juga nggak ada gitu kan. Nah waktu itu pas dia nggak tugas gitu, dia ketahuan gitu saya sholat gitu, didobrak pintunya. Dari situ sih kayaknya suami makin gimana ya, makin gencar, yang itu yang akhirnya dia ngasih isi Bible ke saya, maksudnya suruh saya dikasih PR tiap hari suruh baca. Kan di kamar sebelah sama anak-anak. Anak-anak nggak maunya saya yang nemenin gitu kan. Jadi kan yang satu tuh ada kamar mandinya. Di kamar mandinya yang dia tempatin itu kan ada kamarnya, ada kamar mandinya. Jadi saya kan nggak berani ke situ karena pasti ketahuan saya wudhu. Tayamum saya sampai segitunya, padahal kan maksudnya kamar mandi deket gitu, cuman sampai tayamum karena ya udah ya, Allah yang tahu inilah gitu. Betul. Terus akhirnya sampai kayaknya suatu malam tuh kayaknya dada saya tuh makin sesek karena semakin dia itu kayak sering, kayak saya tertekan gitu, kayak sering. Terus dia tuh selalu ada pas jam sholat duhur. Kemarin masih bisa gitu. Kadang dia jam sholat duhur tuh dia datang pulang gitu. Kadang kalau misalkan dia lagi di depan gitu, misalkan lagi nyuci motor apa nyuci mobil, saya sholat gitu, buru-buru dikunci pintu kamar. Padahal dia sendiri aja, dia lah, nggak usah keluarganya, dia sendiri aja tuh yang namanya ke gereja itu bisa dikatakan sebulan sekali gitu. Jadi aduh, masa sih saya maksudnya memeluk agama bukannya yang lebih baik gitu, yang justru malah yang kayak gini seminggu sekali gitu, maksudnya ibadah tiap hari aja, sehari 5 waktu aja gitu, kayaknya masih gimana, kadang ada yang kosong gitu ya hati kita gitu, kayak gitu sih. Terus gimana yang seminggu sekali gitu ya. Jadi justru malah, nah semakin saya tuh kayak ditekan gitu karena dia tuh udah tahu gitu, saya kan bawa bukan Al-Quran sih, kayak juz amma gitu. Iya, yang isinya tuh surat-surat pendek. Surat 30 ya? Enggak sih, surat kayak Ar-Rahman, Al-Mulk sama Yasin tuh. Berapa surat sih itu ya? 4 kalau nggak salah. Nah isinya kayak gitulah pokoknya. Jadi dia pikir saya bawa Al-Quran katanya gitu. Padahal enggak. Cuman emang saya sering baca karena punyanya itu doang gitu. Emang saya udah nggak tahan lagi tuh. Jadi suatu hari tuh saya tuh udah kayak mau gimana ya, saya searching maksudnya, aduh siapa sih yang bisa nolong saya gitu, searching, akhirnya saya ketik aja mualaf center gitu. Nah, pokoknya kepikiran mualaf center gitu, akhirnya ketemulah sama Coach Stephen ya, Stephen. Terus ini kan curhat sama Coach Stephen, bisa kok Bu katanya, kalau Ibu mau nanti itu Ibu masih megang surat nikah yang Islam nggak? Masih, saya bilang ada di kampung. Ya udah, itu justru nanti bisa kok dia nanti diproses, malahan dia yang bisa masuk penjara lah intinya gitu kan. Udah, cuman masalahnya untuk keluar dari sananya itu kan, akhirnya saya beberapa bulan kemudian saya kontak lagi Bu Budi yang dari sama, cuman MCI itu juga. Untuk akhwat ya. Saya cerita, Bu tolong Bu, aku gini cerita lah masalahku kan. Aku pengen balik ke Jakarta, aku nggak bilang soalnya aku kan kesini dibawa sama suami yang Kristen itu. Ya udah Ibu hubungin ini gitu kan, nanti insya Allah dibantu gitu kan. Nah habis itu udah saya ini kan cerita, dikasih nomor WA-nya, saya cerita, Ustadz ini saya dikasih nomor sama Bu Budi dari Mualaf Center, katanya saya minta pertolongan sama Ustadz. Nah, langsung Ustadznya tuh langsung ngerespon, pokoknya
udah sering nanganin ternyata ustadznya tuh. Udah sering nemuin kasus kayak begini, artinya ini bukan kasus pertama yang beliau bukan temukan di sana. Akhirnya, oh iya Bu, katanya, ibu kapan udah siap gitu kan. Qadarullahnya itu pas 2020 awal itu kan ini ya, COVID ya. Iya. COVID tuh Bang, aduh. Jadi Bu katanya saya ngubungin pas tahun baru, pokoknya awal-awal Januari itu akhirnya kata ustadznya nanti bulan Februari Bu katanya. Bulan Februari ternyata tutup bandara. Iya betul. Oh Bu, bandaranya ditutup Lockdown-nya. katanya. Lockdown katanya gitu kan. Nanti ya Bu bulan Maret. Aduh udah nggak sabar tuh. Aduh gimana? Tadi saya udah nggak tahan lagi. Suatu hari kayak jantung saya tuh kayak aduh kayak mau berhenti gitu setiap bangun tidur tuh. Tengah malam kebangun tuh selalu aduh gimana kalau saya mati di sini gitu kan dalam keadaan Kristen gitu kan. Otomatis kan saya dimakamkan secara Kristen gitu kan. Meskipun tapi secara pandangan syariat ibu tetap muslim karena hatinya kan menolak itu ya. Iya sih, iya itu yang nah saya bilang Ustadz saya udah ini Ustadz saya udah nggak tahan lagi gitu kan. Pokoknya saya tuh kayak takut gitu Ustadz, saya takut mati dalam keadaan Kristen. Maunya ibu gimana Ustadz, saya gimana kalau saya syahadat lagi biar hati saya tenang gitu kan. Akhirnya ya udah ibu syahadat aja ke sini gitu. Dan datanglah saya ke sana bersyahadat. Temuin Ustadz yang tadi tuh yang biasa ngurus itu. Ustadz yang tadi. Saya bersyahadat di situ lagi, udah ngerasa plong ya. Saya masih komunikasi karena untuk mempersiapkan untuk pulang ke sini kan. Cuman memang masih karena masih waktu itu masih COVID. Jadi masih belum bisa terbang gitu kan. Ya udah Bu, katanya ibu sabar aja ya gitu. Di dalam waktu berapa bulan tuh kayaknya lama banget. Anak saya setiap minggu harus nganterin anak saya ke gereja sekolah minggu gitu kan ya. Ya Allah, setiap minggu tuh, ya Allah saya kayaknya saya nggak tahan lagi gitu. Udah saya bilang, Ustadz saya tuh semakin ngerasa berdosa gitu bawa anak-anak saya ke gereja. Saya tuh kayaknya udah nggak mau lagi gitu Ustadz itu. Ya sabar ya Bu katanya, nanti mungkin bulan Mei gitu kan. Ya udah sempat buka berapa hari tapi di lockdown lagi, tutup lagi gitu. Kemudian tuh di bulan Juli tuh Ustadz gimana udah bisa belum katanya gitu kan. Bisa Bu tapi nanti dulu ya Bu ya, coba saya cek dulu. Udah kan, oh iya Bu, bisa Ibu maunya tanggal berapa nih di pertengahan bulan katanya gitu kan. Saya bilang Ibu hari apa kira-kira Ibu bisa keluar tanpa ketahuan sama suami Ibu gitu kan. Ya udah saya bilang ini kan hari Selasa anak saya kan daring ke sekolah itu ya, ngambil buku-buku gitu kan, ngambil buku seminggu sekali kan waktu itu kan, ngambil buku untuk belajar di rumah. Itu hari Selasa itu saya alasan sama mertua mau ke sekolah anak, tapi anak-anak yang 2 ini saya bawa gitu kan. Udah Ustadz hari Selasa aja, mau perjalanannya pagi apa malam kata Ustadz. Pagi aja Ustadz gitu kan. Udah ya udah kita persiapkan itulah sambil ya banyak-banyak aja ibu beristighfar berdoa gitu maksudnya. Akhirnya pergi ke itu, nyampe di sekolahan saya putar balik langsung ke bandara. Ya di bandara tuh saya titipin motor. Kemana? Ada penitipan motor. Oh ada penitipan motor di bandara. Titip aja motornya di bandara gitu. Serah dia mau gimana tuh motornya. Titip aja motornya bandara. Kuncinya saya bawa ke sini. Udah tuh pas ini tuh yang itu di situ tuh benar-benar yang benar-benar saya tuh benar-benar kayaknya benar-benar Allah tuh ada di situ tuh. Ada sampai saya aja kayak nggak percaya gitu saya bisa di sini gitu kadang-kadang. Apa itu? Pas mau masuk itu kan ya qadarullah tuh ada abang-abang mungkin ada yang ngasih tahu atau gimana mungkin Ustadz kali ya. Datang tuh nyamperin, saya mau pakein masker aja saking takut dikejar sama suami, mau pakein masker aja gemeteran, saya pakai masker anak saya gitu gemeteran. Terus disamperin sama itu petugas, ibu yang ini ya katanya Ustadz itu yang dibantu Ustadz ya. Iya bang gitu kan. Oh ya udah sini saya bantu.
Pas, pas lagi itu kan ngecek-ngecek data-data gitu, Ini saya. ngecek-ngecek data-data itu dia bilang begini, "Udah jangan lama-lama, ibu ini kasihan," katanya gitu, "jangan bikin lama dia di sini, biar dia di ruang tunggu cepet-cepet." Akhirnya petugas itu suruh "Jangan lama-lama, periksa ininya, punya KTP, apa namanya, data-datanya lah, jangan lama-lama." Jadi kita suruh cepet-cepet di ruang tunggu tuh. Aduh Ustad tuh, aduh gimana ini, setengah jam kemudian tuh baru ada pesawat. Nah disitulah gitu, pas kan transit di Medan kan. Biasanya di Medan itu transit itu kita nunggu sejam setengah loh Bang. Tapi nggak tahu mungkin karena waktu itu kondisinya lagi Lockdown. udah lagi Ya lockdown, lagi COVID itu ya. yang lagi COVID itu. Jadi kita itu justru bukannya kita tuh nunggu pesawat 1,5 jam, qadarullah tuh pesawat udah nungguin kita sampai yang, "Ibu cepet Bu, udah lagi ditungguin sama pesawat." Jadi Masya Allah. di situ saya mikir Bang di situ, ya ampun gimana kalau seandainya saya harus nunggu pesawat 1,5 jam gitu. Saya dalam keadaan ketakutan, takut namanya Dikejar. ini kan takut kekejar pesawat berikutnya gimana gitu. Ya tapi di situ kayaknya tuh pertolongan Allah tuh benar-benar ada tuh untuk saya sama anak-anak. Sampai ada bapak-bapak, "Ibu sini bantu anaknya saya bawa," maksudnya di ini gitu kan masih kecil-kecil banget waktu itu 5 tahun yang lalu kan, naik ke pesawat berikutnya. Udah pas nyampe Jakarta, nggak ada keluarga saya yang tahu kalau saya mau balik ke sini, Jakarta. Oh, karena nggak ngabarin juga ya, Bu? Nggak, soalnya kan ya saya nggak mau, apa namanya, mereka tahu. Justru kan bukannya mempermudah saya datang ke sini, kalau misalkan mereka tahu yang ada nanti Kelaporan ke suami. iya takutnya Ada komunikasi lah di situ ada ya. komunikasi dan keluarga di sini nggak tahu keadaan saya di sana kayak Iya, iya, gimana. betul, Saya juga betul. emang nggak pernah cerita karena Masya nggak Allah. mungkin juga mereka tahu, nggak mungkin juga mereka bisa bantu saya udah tahu kondisi di sana kayak gimana kan. Akhirnya saya benar-benar berjuang sendiri ya, cuma sama dibantu Allah aja, Masya Allah. pertolongan Allah tuh yang benar-benar nyata, benar-benar ya Allah gitu maksudnya. Nggak ditinggalin sendiri ya. Pas lagi butuh-butuhnya Allah nggak ditinggalin sendiri Iya sama Allah, justru benar-benar malah itu, benar. dituntun gitu, Benar. dibantu semuanya. Iya sampai detik ini pun ya maksudnya saya ya sama mereka gitu ya, enggak lepas dari pertolongan Allah gitu. Kadang suka mikir gitu kan. Tapi sih karena mungkin karena saya terlalu yakin gitu sama Allah gitu. Kadang-kadang justru orang-orang di sekitar saya yang, "Kamu bisa nggak nanti ngempanin anak gitu kan, anak kamu 3." Justru saya bilang, saya justru kalau misalkan di depan mereka tuh selalu saya tuh nggak pernah nunjukin kesedihan saya. Saya bilang, "Kenapa ada Allah?" Saya bilang gitu kan. Masya Allah. "Ada Allah kok," saya bilang gitu. Selalu saya benar-benar ya itulah. Memang nggak ada harapan lain ya, Bu ya. Manusia nggak bisa kita harapin. Memang kalau ngarapnya ke Allah kita nggak pernah kecewa, betul deh. Benar, saya tuh nggak pernah saya berharap maksudnya nggak pernah saya tuh berharap tuh sama manusia gitu, nggak pernah karena ibaratnya justru banyak orang kadang-kadang ngelihat kita tuh justru malah takut gitu, takutnya maksudnya mungkin takut dibebanin ya. Iya, iya. Takut dibebanin gitu. Karena ya ngelihatlah saya punya anak 3 nggak ada kerjaan kayak gimana gitu kan ya. Saya bilang, kok orang-orang yang justru yang ketakutan gitu loh maksudnya ngelihat saya gitu, maksudnya ngelihat kehidupan saya gitu. Jadi saya mah kalau misalkan saya ada kesulitan saya selalu curhatnya sama Allah. Saya minta pertolongan sama Allah, nggak pernah maksudnya sama saudara pun nggak. Karena saya pikir justru yang ada ya salah sendiri. Kenapa pergi dari suami? Yang ada seperti itu. Itu kan udah jadi pilihan saya. Jadi ya udahlah, saya kan meninggalkan sesuatu untuk Allah, masa Allah nggak membantu menolong saya gitu kan ya. Dan itu kan banget sih gitu kan pertolongan Allah sampai detik ini pun gitu maksudnya. Kayak kalau orang-orang justru kayak orang-orang tuh kayak mau kayak apa namanya nggak percaya gitu maksudnya keadaan saya yang kayak gini tuh maksudnya kayak
gimana sih Mas, kalau orang tuh kayak jepelein gitu Iya, maksudnya, iya. gimana ntar kayak gitu. Udah saya mah kalau yang kayak gitu biasanya saya hindarin gitu, bahkan bisa aja saya blokir gitu. Kalau orang tuh yang kayak waktu itu juga ada kan yang saya kan anak saya kan swasta kan. Anak saya kan swasta yang 2 karena emang datanya waktu itu kan belum di DKI jadi nggak bisa negeri kan. Waktu itu semua orang tuh mikir kamu nggak bakalan bisa gitu, maksudnya nggak bakalan bisa masukin anak di swasta gitu loh maksudnya, tapi ya alhamdulillah gitu, ada aja rezekinya, ada aja rezeki saya sama anak-anak gitu. Bahkan ya misalkan kayak nggak apa-apa saya bangun jam 3 gitu, bikin orderan gitu, sampai kadang-kadang ada yang ditolak orderan tuh, bukannya nolak rezeki, tapi ya mungkin Allah memang nunjukin ke saya, maksudnya kamu gak usah takut gitu loh, maksudnya nih saya kasih lagi gitu buat kamu. Justru itu matahin semua persepsi orang terkait ibu ya. Iya, justru malah maksudnya kalau orang-orang yang kayak gitu saya pikir kayak nggak percaya gitu sama kebesaran Allah. Mungkin karena saya mah udah di sana tuh udah ibaratnya benar-benar sendiri gitu kan, bukan nggak ada orang Islam yang di samping saya gitu. Jadi saya benar-benar sendiri di sana, dari yang dipaksa untuk berbabi, dari yang dipaksa untuk ibaratnya ke gereja gitu kan. Nggak ada yang maksudnya emang benar-benar sendiri kecuali Allah gitu kan. Nggak pernah nyesel Bu dengan keadaan kayak gini? Enggak sih. Jauh dari suami, dari keluarga suami, enggak bawa sih. anak-anak. Enggak, justru saya bilang dulu sama Allah, ya Allah sekalipun nanti misalkan saya udah tua gitu kan, saya pengen bawa anak-anak dalam Islam gitu. Pokoknya saya menunggu benar-benar nunggu sampai Allah benar-benar membawa saya balik lagi ke Islam gitu kan. 10 tahun lagi, 20 tahun lagi saya tunggu ya Allah, pokoknya saya tunggu. Tapi qadarullah, Allah justru malah ngasih waktu saya cuma 6 tahun. Si 6 tahun tuh ya buat saya tuh, saya kayak nggak percaya gitu. Allah ternyata secepat ini gitu nolong saya gitu kan. Karena ekspektasi saya dulu tuh 10 tahun, 20 tahun mungkin saya baru bisa nunggu anak-anak besar, mungkin baru bisa lepas dari sana. Tapi Allah tuh begitu baik banget gitu. Ternyata pertolongan Allah tuh begitu cepat buat saya gitu. Jadi kan karena kan secara data-data kan saya kan masih Kristen ya. Terus kan saya harus gugat cerai itu. Jadi di situ pas lagi mau gugat cerai itu nggak bisa Bang. Iya. Terus juga di sana secara ini udah jadi kayak dikunci saya di sana tuh sama suami, untuk datanya ini nggak boleh pindah. Jadi dia tuh kayak bikin satu surat, itu surat keterangan atau apalah gitu, ditandatanganin sama dia, sama lurah di situ, sama kepala desa di situ, untuk tidak memperbolehkan saya sama anak-anak tuh pindah domisili gitu. Oh, supaya mempersulit ibu lah gitu. Mempersulit saya. Saya dibantu sama tim pengacara dari MCI kan. Jadi di somasi ke sana gitu. Somasi ke sana, akhirnya ya alhamdulillah ya mereka sih nggak cuman tetap ajak dia nggak mau nyabut tadi tuh yang pernyataannya dia itu nggak mau cabut. Tapi ya alhamdulillah tuh pengacara terus bantu saya untuk maksudnya gimana pun caranya gitu kan, harus bisa, terutama ya untuk surat cerai gitu kan. Akhirnya 2 tahun, makanya anak saya tuh 2 tahun tuh swasta yang pertama itu. Akhirnya 2 tahun tuh baru tuh kata Bunda Sri coba ke pengadilan negeri dulu gitu. Karena memang dari awal Dukcapil
ngomong begitu ke pengadilan aja dulu. Nah, setelah di pengadilan negeri, saya bilang, "Ibu, dulu nikahnya apa?" Itulah yang jadi permasalahan. Saya sekarang udah punya 2 surat nikah. Terus, Ibu konsultasi aja dulu ke pengacara, ada pengacara kan di bawah Oke. tuh. Saya harus suruh ke pengacara, "Bang," saya cerita, "Oh, Ibu punya 2 ini, apa Akte namanya, nikah. 2 akte nikah. Tapi kalau menurut saya yang sah itu yang pertama," Oh, yang katanya gitu. Islam, dengan Yang pernikahan Islam. Islam. "Jadi Ibu nggak usah ke sini, Ibu ke pengadilan agama aja." Akhirnya saya ke pengadilan agama, Bang. Ke pengadilan agama alhamdulillah tuh. Tapi Dikabulkan. kabulkan, tapi udah 2 tahun. Jadi udah Oh, 2 tahun. setelah 2 tahun Setelah 2 minta tahun khulu. perjuangan baru tuh.